Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Jibril dan 12.000 malaikat menemui Rasulullah di Bukit Abi Qubais. Pada zaman jahiliyah, di antara beberapa orang raja, ada seorang raja yang bernama Raja Habib bin Malik di kota Syam. Orang-orang Arab memanggilnya Raihanah Quraisy. Ketika Raja Habib bersama angkatan tentaranya sebanyak 12.000 orang singgah di Abha, yaitu suatu tempat di dekat kota Mekah, maka datanglah Abu Jahal beserta pengikut-pengikutnya memberikan berbagai hadiah kepada Raja Habib. Setelah itu Abu Jahal dipersilahkan duduk di sebelah kanan Raja Habib. Berkata Raja Habib, "Wahai Abu Jahal, katakan kepadaku tentang Muhammad." Berkata Abu Jahal, "Tuan, silahkan Tuan tanya tentang Muhammad itu dari Bani Hashim." Raja Habib pun bertanya kepada Bani Hashim, "Wahai Bani Hashim, katakan padaku tentang Muhammad itu." Berkata Bani Hashim, "Sebenarnya kami telah mengenal Muhammad itu sejak dia kecil. Orangnya sungguh amanah dan setia. Perkataannya benar. Dia tidak akan berkata selain dari yang benar. Setelah umur Muhammad 40 tahun, dia telah mulai mencela Tuhan kita, dan dia membawa agama baru yang bukan datangnya dari nenek moyang kita." Raja Habib mendengar penjelasan dari Bani Hashim, maka dia pun berkata, "Bawa Muhammad menghadapku dengan cara baik. Kalau Muhammad ingkar, maka gunakan kekerasan." Setelah itu, mereka pun mengutus salah seorang untuk menjemput Muhammad. Setelah Rasulullah menerima pesan raja, baginda pun bersiap-siap untuk pergi. Sementara itu, Abu Bakar dan Siti Khadijah menangis karena takut baginda dizolimi oleh raja tersebut. Rasulullah berkata, "Janganlah kamu berdua menangis. Serahkan urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Abu Bakar pun memberikan pakaian untuk Rasulullah yang terdiri dari baju berwarna merah dan serban berwarna hitam. Setelah Rasulullah mengenakan pakaian tersebut, maka baginda bersama Abu Bakar dan Khadijah pergi menghadap Raja Habib. Setelah sampai di hadapan raja, Abu Bakar berdiri di sebelah kanan Rasulullah, sementara Siti Khadijah berdiri di belakang Rasulullah. Setelah Raja Habib melihat baginda Rasulullah berdiri di hadapannya, maka Raja Habib pun bangun memberi hormat dan mempersilahkan Rasulullah duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas. Sementara itu, Siti Khadijah yang merasa cemas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah Muhammad dan mudahkanlah dia menjawab semua pertanyaan." Sewaktu baginda duduk di hadapan Raja Habib, maka keluarlah cahaya memancar dari wajah baginda, dan baginda duduk dengan tenang tanpa rasa takut. Raja Habib memulai pertanyaan, "Wahai Muhammad, kamu pun tahu bahwa setiap nabi itu ada mukjizatnya. Jadi, apakah mukjizat kamu itu?" Bersabda Rasulullah, "Katakan apa yang kamu hendaki." Kata Raja Habib, "Aku mau matahari itu terbenam dan bulan pun hendaknya turun ke bumi, dan kemudian bulan hendaklah terbelah menjadi dua, kemudian masuk di bawah baju kamu, dan separuh keluar melalui lengan baju kamu yang kanan, dan sebelah lagi hendaknya keluar melalui lengan baju kamu yang kiri. Setelah itu, bulan itu hendaklah berkumpul menjadi satu di atas kepala kamu dan bersaksi atasmu. Kemudian bulan itu hendaklah kembali ke langit dan mengeluarkan cahaya yang bersinar, dan hendaklah bulan itu tenggelam.
Sesudah itu, hendaklah matahari yang tenggelam muncul kembali dan berjalan ke tempatnya seperti semula. Setelah mendengar begitu banyak yang Raja Habib kehendaki, maka baginda Rasulullah pun bersabda, "Apakah kamu akan beriman kepadaku setelah aku melakukan segala yang kamu kehendaki?" Berkata Raja Habib, "Ya, aku akan beriman kepadamu setelah kamu dapat menyatakan segala isi hatiku." Abu Jahal yang sedang menyaksikan percakapan itu segera melompat ke hadapan raja sambil berkata, "Wahai tuanku, tuanku telah mengatakan yang cukup baik dan tepat." Rasulullah pun keluar lalu pergi mendaki gunung Abi Qubais. Kemudian baginda mengerjakan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, maka turunlah malaikat Jibril bersama dengan 12.000 malaikat dengan memegang panah di tangan mereka. Malaikat Jibril berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah bersalam kepadamu dan berfirman, wahai kekasih, janganlah kamu takut dan bersusah hati. Aku akan senantiasa bersamamu di mana saja engkau berada, dan telah tetap dalam pengetahuanku dan berjalan di dalam qada kepastianku di zaman azali apa-apa yang diminta oleh Raja Habib bin Malik pada hari ini. Pergilah kamu kepada mereka dan berikan hujahmu dengan tepat dan jelaskan keadaanmu dan keutusanmu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menundukkan matahari, bulan, malam, dan siang. Sesungguhnya Raja Habib itu mempunyai seorang putri yang tidak punya kedua tangan, kedua kaki, dan tidak mempunyai kedua mata. Dan katakan kepadanya bahwa Allah telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya, dan kedua belah matanya." Setelah itu Rasulullah pun turun dari gunung Abi Qubais dengan rasa tenang dan rasa gembira. Malaikat Jibril di angkasa dan para malaikat berbaris lurus, dan Rasulullah berdiri di makam Ibrahim. Saat itu matahari terbenam. Matahari mulai seakan-akan berlari cepat. Matahari cepat-cepat terbenam dan menjadi gelap gulita. Kemudian bulan terbit dengan terangnya. Setelah bulan naik meninggi, baginda Rasulullah memberikan isyarat dengan 2 jarinya kepada bulan itu. Dan bulan seakan-akan berlari turun ke bumi dan berdiri di hadapan baginda Rasulullah. Kemudian bulan itu bergerak-gerak seperti awan, lalu bulan itu terbelah menjadi 2. Dan bulan itu masuk di bawah baju Rasulullah, separuhnya keluar melalui lengan sebelah kanan, sementara yang sebelah lagi keluar melalui lengan sebelah kiri baju baginda. Kemudian bulan kembali mengeluarkan cahaya dengan terang, lalu berdiri di atas kepala Rasulullah dengan berkata, "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membenarkan engkau Muhammad, dan rugilah orang-orang yang menyalahi." Setelah bulan berkata demikian, maka bulan pun kembali ke langit menjadi terang dan menghilangkan dirinya. Setelah bulan menghilangkan dirinya, maka matahari pun timbul kembali. Oleh karena Raja Habib telah mengatakan bahwa Rasulullah mesti memberitahu rasa hatinya, maka dia pun berkata, "Wahai Muhammad, kamu masih ada satu syarat lagi." Belum sempat Habib tak berkata, maka baginda Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kamu mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai 2 tangan, tidak mempunyai 2 kaki, dan dia juga tidak mempunyai 2 mata. Dan sesungguhnya ketahuilah olehmu, Allah telah mengembalikan kedua tangan, kedua kaki, dan kedua matanya." Setelah Raja Habib mendengar dan melihat segala-galanya, maka dia pun berkata, "Wahai ahli Mekah, tidak ada kufur sesudah iman dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Oleh itu, ketahuilah oleh kamu sekalian
bahwa sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Raja Habib dan semua bala tentaranya masuk Islam. Kemarahan Abu Jahal meluap-luap dan dia berkata, "Wahai Tuan, apakah Tuan percaya kepada ahli sihir ini sehingga sihir itu telah mempersonakan Tuan?" Raja Habib tidak menghiraukan kata-kata Abu Jahal. Sebaliknya, Raja Habib kembali ke negerinya Syam. Setelah Raja Habib masuk ke dalam istananya, dia disambut oleh anak perempuannya dengan mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah pesuruhnya dan utusannya. Raja Habib tercengang dengan kalimah yang diucapkan oleh anaknya. Maka dia pun berkata, "Wahai anakku, siapakah yang mengajarkan kepada kamu kalimah ini?" Berkata Raja Habib, "Sebenarnya, sewaktu saya tidur, telah datang seorang lelaki, lalu berkata kepada saya, 'Sesungguhnya ayah kamu telah masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, maka aku kembalikan segala anggota kamu dengan baik.' Setelah itu, saya pun tidur, dan pagi ini diri saya tidak ada yang kurang seperti yang ayah lihat sekarang." Kemudian Raja Habib bersyukur sujud kepada Allah dengan nikmat iman dan bertambahlah keyakinannya. Setelah itu, Raja Habib mengumpulkan emas, perak, dan kain, lalu dinaikkan ke atas 5 ekor unta, beserta dengan beberapa orang hamba dikirimnya kepada Rasulullah. Ketika rombongan yang membawa segala hadiah dari Raja Habib itu sampai dekat kota Mekah, tiba-tiba muncul Abu Jahal bersama pengikutnya, lalu berkata, "Kamu semua ini milik siapa?" Berkata rombongan itu, "Kami semua ini milik Raja Habib bin Ibnu Malik dan kami hendak pergi pada Rasulullah." Abu Jahal mendengar jawaban dari rombongan itu, maka dia coba merampas semua barang-barang yang dibawa oleh rombongan itu. Oleh karena rombongan itu enggan menyerahkan barang-barang tersebut, maka terjadilah keributan. Maka berkumpullah penduduk kota Mekah, datang bersama mereka Rasulullah. Melihat kedatangan orang ramai, maka rombongan raja itu, "Kesemua barang yang kami bawa ini adalah milik Raja Habib, dan Raja Habib berhajat untuk menghadiahkan semua barang ini kepada Rasulullah." Abu Jahal berkata, "Raja Habib menghadiahkan semua barang ini kepada saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai penduduk Mekah, apakah kamu semua suka kalau aku merencanakan sesuatu?" Berkata penduduk Mekah, "Ya, kami setuju." Bersabda Rasulullah, "Mari kita tanya kepada unta ini, untuk siapakah sebenarnya harta ini?" Berkata Abu Jahal, "Kita tentukan perkara ini esok pagi." Setelah mendapat persetujuan dari Rasulullah untuk ditunda pada esok hari, maka Abu Jahal pun pergi kepada berhala-berhala yang disembahnya. Dia pun memberi beberapa korban kepada berhala-berhala mereka dan memohon pertolongan pada berhala, sehingga pagi. Setelah waktu yang dijanjikan tiba, maka ramailah penduduk kota Mekah datang untuk melihat keputusan pengadilan. Abu Jahal, dia pun terus mengelilingi unta itu dengan berkata, "Berkatalah unta-unta semua atas nama Lata, Uzza, dan Manata." Setelah Abu Jahal berkata demikian, sekian lama sehingga matahari telah tinggi, namun unta-unta itu tidak berkata apa-apa. Maka berkata penduduk kota Mekah, "Wahai Abu Jahal, cukuplah apa yang kamu buat itu. Sekarang giliran Muhammad pula untuk melakukannya." Rasulullah pun menghampiri unta-unta tersebut dengan berkata, "Wahai unta makhluk Allah, demi ciptaan Allah, berkatalah kamu dengan kekuasaan Allah."
Setelah Rasulullah berkata demikian, maka bangunlah salah satu dari 5 ekor unta lalu berkata, "Wahai ahli kota Mekah, kami semua ini adalah hadiah Raja Habib bin Ibnu Malik untuk dipersembahkan kepada Rasulullah." Setelah unta itu berkata demikian, maka Rasulullah pun menarik unta-unta tersebut beserta dengan barang-barang yang dibawanya ke Gunung Khobais. Kemudian Rasulullah mengeluarkan semua emas dan perak yang ada di atas unta, lalu dikumpulkan sehingga menjadi bukit. Lalu baginda berkata, "Wahai emas dan perak, hendaklah kamu semua menjadi pasir." Kemudian dengan sekejap, semua emas dan perak itu menjadi bukit sehingga sekarang. Semoga kisah ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.